dosen pengampu mata kuliah Muhadharah Bapak Muammar Khadabi, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tabligh akbar serta mahasiswa-mahasiswi STAI PTDI yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih dilimpahkan karunia berupa nikmat kesehatan, nikmat kecukupan, nikmat waktu luang, dan yang paling utama nikmat keimanan. Serta rajanya nikmat, yaitu nikmat hidayah. Sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka menghadiri takbir akbar STAI PTDI yang insya Allah akan segera kita mulai. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'ahum, kepada para alim ulama, para imam, para mubalik, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah saya Muhammad Yasin di sini untuk menyampaikan dan memandu jalannya tabligh akbar pada malam hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Haji Sudadi Kirmowiyoto, dan pembacaan syarah tilawah oleh Bapak Haji Tomo Hendrawan. Yang ketiga tausiah akan diisi oleh Bapak Muhammad Fitroh. Setelah itu yang keempat doa penutup. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhubung waktu sudah semakin malam, marilah kita mulai acara takbir akbar pada malam hari ini dengan kita membaca bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 5, digunakan untuk mengisi tugas dari mata kuliah Muhadharah. Semoga dapat bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anjala ala abdihil kitab. Ala abdihil kitab walam yaj'allahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun syadidan
ladunhu wa yub syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin allazina ya'malun syadidan min ladunhu wa yub syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin allazina ya'malun allazina ya'maluna solihati anna lahum ajran hasana makishina fihi abada wa yunjiral ladzina qalu takhadallahu walada malahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min awwahihim in yakuluna illa kaziba sadaqallahu azim. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dapat bermanfaat dan kita diberikan barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan Dia tidak menjadikannya bengkok, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak, mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Diucapkan terima kasih jazakumullah kepada Al Ustadz Haji Sudadi Kirmo Wiyoto
yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran dan begitu merdu dan sahdu. Juga kepada Bapak Haji Tomo Hendrawan yang telah membacakan syarah tilawahnya yang begitu haru biru menyejukkan hati. Semoga bagi yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, tibalah saatnya pada acara yang kita nanti-nanti, yakni acara tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Fitroh. Kepada beliau waktu kami haturkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Muhadarah, Bapak Muammar Kadafi, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tabligh akbar, mahasiswa-mahasiswi eksekutif STAI PTDI yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa lam yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama amrita wa man taba ma'aka wa la tataghaw innahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih saja diberikan kesempatan hidup yang sekali di dunia ini dengan diberikan begitu banyak nikmat yang tak terhingga. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari mulai nikmat kelonggaran waktu, nikmat manisnya keimanan, nikmat kesempatan, dan juga rajanya nikmat, yaitu nikmat hidayah Islam, yang mana tidak semua orang dapat menikmatinya. Allah berfirman dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku Allah akan menambah nikmatmu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Ketika kita mau menghitung berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak dapat menghitung berapa nikmat yang sehari saja Allah berikan kepada kita. Coba saja Bapak Ibu sekalian menghitung nafas yang setiap hari diberikan Allah kepada kita. Menurut peneliti, seorang manusia atau satu orang manusia dalam sehari itu menghela nafas 20.000 sampai 30.000 kali dalam sehari, dalam 24 jam. Coba bayangkan, bila Allah tega kepada kita, Allah menyuruh kita untuk membayar semua nafas yang kita hela tiap detik, tiap menit, berapa yang harus kita bayar. Tapi kita ini diberikan gratis, diberikan secara percuma oleh Allah. Begitu nikmat bisa bernafas, hidup dengan kesehatan, dengan kenikmatan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Allah berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la
tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah Maha benar, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Maka daripada nikmat yang semua Allah berikan kepada kita, wajib kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, khulafaur rasyidin, para tabi'in tabi'ahum, para imam, para alim ulama, dan semoga syafaatnya sampai kepada satu-satunya jamaah, satu-satunya kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, tidak lupa saya ucapkan kepada Bapak dosen, Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah tabligh akbar STAI PTDI ini yang telah menyempatkan melonggarkan waktunya untuk bisa menghadiri majelis taklim, majelis ilmu di acara dan tempat yang insya Allah barokah ini. Saya ucapkan terima kasih, syukron, alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada hari ini kita berkumpul di tempat yang barokah ini semata-mata untuk mencari ilmu, mencari pengetahuan, mencari pahala, juga mencari surga. Allah Nabi bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimat, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Hadis riwayat Muslim. Jadi tepat sekali Bapak Ibu hadir di sini untuk duduk mendengarkan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya sampaikan. Adapun tema ceramah yang saya bawakan pada hari ini yaitu istiqamah. Hadirin jamaah rahimakumullah, istiqomah merupakan salah satu tonggak yang sangat penting bagi sebuah bangsa atau umat agar bisa berjaya, menempati posisi yang mulia dan memimpin lajunya sebuah peradaban dunia. Suatu umat yang kehilangan permata istiqomah akan kehilangan arah dan mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Karena dengan hilangnya istiqomah, moral akan rusak, perbuatan keji dan hina akan merajalela, kerusakan akan menyebar, kekacauan akan merata, dan umat akan dihantui oleh sifat hasad, dengki, dan perpecahan. Sebaliknya, istiqomah akan memberikan buah yang manis di tengah-tengah umat yang berpegang teguh dengannya. Adapun arti istiqomah menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya yang bertajuk Jami'ul Ulum wal Hikam, ia berkata, istiqomah adalah meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus dengan tanpa membelok ke kanan dan ke kiri. Dan istiqomah mencakup melakukan semua ketaatan yang lahir dan yang batin, dan meninggalkan semua perkara yang dilarang. Maka wasiat ini mencakup seluruh ajaran agama. Orang yang istiqomah akan hidup tenang, damai, taat, dan tunduk kepada Allah. Tidak menyakiti orang lain, bersabar ketika disakiti orang lain, selalu berperan serta dalam melakukan perbaikan-perbaikan dan membimbing orang yang tersesat ke jalan Allah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah adalah luzum taatillah, yaitu konsisten dalam ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah adalah orang yang senantiasa konsisten taat kepada Allah, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan meninggalkan berbagai perkara haram. Orang yang berhasil meniti jalan istiqamah dalam taat kepada Allah, maka ia akan mendapatkan surga sebagai tempatnya di akhirat. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah la takhallu wa la tahzanu wa absaru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ya Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,
Qul amantu billahi summastaqim. Artinya, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Marilah kita selalu untuk beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala meskipun zaman terus berubah, walaupun musim terus berganti, tahun terus berlalu. Mari kita manfaatkan sisa hidup yang Allah berikan, walaupun sementara, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini adalah nikmat yang harus disyukuri dengan berupaya meraih kebaikan dunia untuk menjadi bekal menuju akhirat. Lantas bagaimana usaha kita agar senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu satu, senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah satu-satunya senjata paling ampuh yang dimiliki oleh seorang muslim. Dengan kekuatan doa, takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bisa kita perbaiki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mentapkan hati kita untuk selalu beristiqomah di jalannya. Allah Ta'ala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Quran Surat Ali Imran ayat 8. Alasan kita berdoa karena Allah yang memiliki hati manusia, Allah yang membolak-balikan hati kita. Dalam hadis riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'ini min asbabi ar-rahmani wa qalbi wa hadidi yusarrufuna haitsu ba'asa'u. Artinya, sesungguhnya hati manusia seluruhnya di antara jari jemari Ar-Rahman seperti suatu hati. Allah membolak-balikan kehendaknya. Hadis riwayat Muslim. Memang beristiqomah adalah sesuatu yang sangat berat. Orang mudah saja untuk berhijrah dari sesuatu yang jelek menjadi yang baik ya. Banyak sekali kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita, orang berhijrah, orang merubah penampilannya dengan berisbal ya, berpakaian muslim, lalu menjalankan sunnah, memanjangkan jenggot dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi pokok di sini adalah bagaimana dia beristiqomah ya. Berhijrah itu sangat mudah, tapi beristiqomah itu susah. Banyak godaan syaitan setiap hari menggoda kita untuk tidak beristiqomah, untuk berhenti dari kita di jalan Allah. Maka beristiqomahlah walaupun sesusah apapun itu. Yang kedua, dilanjut, selalu berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Teman adalah orang yang memiliki pengaruh besar dalam hidup kita, sebab kita lebih cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh teman kita. Jika teman kita selalu berbuat keburukan, maka cepat atau lambat kita akan terbawa arus keburukannya. Namun sebaliknya, jika kita berteman dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, selalu beribadah kepada Allah, maka secara otomatis kita pun akan ikut terpengaruh. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Masalul jalisis salalihi wa sahibi wal jalisil su'i kamasali sahibi miski fakiril hadadi la ya'damuka min sahibi miski imma tastarihi aw tajidu rihahu fakirul
Lakirul haddadi yuhriku badanaka au taubaka au tajidu minahu riha habisah. Artinya, seseorang yang duduk atau berteman dengan orang yang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak dan pandai besi. Jika engkau tidak hadiahkan minyak mis olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaian hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. Lalu nomor 3, perbanyak ilmu, pengetahuan tentang agama. Ilmu adalah satu hal penting dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan maka tertolak. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan terhadap ibadah kepada Allah. Seseorang yang ingin istiqomah di jalan Allah sudah pasti harus memperbanyak ilmu pengetahuan dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, memahami sifat-sifatnya dan memahami bagaimana cara mendekatkan diri kepadanya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah ceramah singkat ini saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi tausiah yang disampaikan kepada Bapak Muhammad Fitro. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Dan kepada para jamaah, semoga dapat mengambil intisari dan hikmahnya yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Fitro. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita terapkan atau aplikasikan kepada masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum tablik akbar ini kita akhiri, kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam kami memandu acara ini terdapat kekurangan dan kehilapan. Selanjutnya, marilah kita tutup acara ini dengan kita melafazkan tahmid dan penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.